Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan cloud computing. Pada materi ini kita akan membahas tentang konfigurasi IP address dan bagaimana cara menghubungkan guest dan host ya. Nanti saya jelaskan terkait dengan guest dan host. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebuah komputer yang terkait dengan server, maka tentu dia harus memiliki IP address ya. Jadi harus memiliki IP address. Termasuk misalnya nanti kita akan mengkonfigurasi Ubuntu server, berarti nanti kita akan atau memastikan dia harus mendapatkan IP address. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang ada beberapa bagian ya, tetapi saya pisah menjadi dua. Bagian pertama adalah mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Oke, konfigurasi IP address yang pertama kita lakukan adalah tentu harus login ya. Nah, ingat kalau ingin melakukan konfigurasi ya, Anda bisa login sebagai root atau paling bagus kalau Anda login sebagai user reguler yang bisa menggunakan perintah sudo seperti itu. Kalau saya tetap menggunakan akun yang sama yaitu akun cloud. Akun cloud ini bisa menggunakan perintah sudo. Langkah yang pertama adalah, saya perbesar sedikit. Langkah yang pertama adalah kita mengetik perintah ini untuk memastikan atau untuk mengetahui apa nama dari adapter kita ya. Kalau di Windows mungkin dia modelnya seperti ini. Di Ethernet kira-kira seperti ini kalau di Windows ya. Inilah adapter untuk jaringannya seperti itu. Oke. Untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan perintah sudo ipa. Saya jalankan saja. Ini saya sudah login. Saya clear dulu. Sudo ip kemudian a, enter. Ini meminta password sudo saya ketik saja. Ini dia. Yang pertama adalah pastikan bahwa ini saya capture dulu biar mudah ditanda-tandai ya. Nih, ini dia. Jadi coba Anda cari saja angka 1 dan angka 2 ya. Ini ada angka 2.2. Kemudian kalau ada tulisan LO abaikan saja, loopback biasanya default selalu ada. Ya, yang Anda perhatikan adalah selain LO ini ada apa. Nah, kalau Anda melihat ini ya, kalau Anda melihat ini berarti IP adapter saya itu ya, nama adapter saya adalah INP0S3 ya, INP0S3. Nah, ingat bahwa nama ini bisa berbeda-beda. Bisa jadi komputer saya seperti ini, bisa jadi Anda angkanya lain, misalnya S4 dan lain-lain seperti itu. Jadi perhatikan dulu penamaan dari adapter jaringan kita. Ya. Adapter jaringan kita. Oke. Kemudian secara default itu Linux kita mendapatkan IP 10.02.15. Nah, ini merupakan IP DHCP ya. Karena mode default dari dari mesin kita itu atau VirtualBox mengesetnya ke sini. Mengesetnya ke yang namanya mode NAT. Kemudian di dalamnya ada DHCP seperti itu. Nah, DHCP itulah yang mengeset jaringan IP Ubuntu kita. Jadi sekarang ini kita mendapatkan IP dinamis ya. Jadi posisi kita sebagai DHCP client, artinya bukan kita yang setting IP-nya, tetapi diberikan oleh VirtualBox. Kalau ingin dipastikan bisa diping saja berapa IP-nya, 10.0.2, 2.15. Kayaknya saya salah, 10.0.2.15. Saya salah, maaf. 10.0.2.15. Nah, ini dia.
sudah terkoneksi ini. Oke, saya Ctrl C. Saya ulang lagi ya, biar jelas. Ping 10, berapa tadi? 10.0.2.15. Ini sudah connect ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui bahwa dalam mode NAT ini ya, mode NAT ini saya lihat di sini. Dalam mode NAT-nya Windows VirtualBox maksudnya, saya perlihatkan saja di mode NAT, mana mesinnya tadi. Dalam mode ini ya, mode NAT ini di adapter 1 itu merupakan kondisi default ya, kondisi default. Nah, ini juga sebenarnya sudah terkoneksi ke internet. Sudah terkoneksi ke internet. Kalau Anda tidak ganggu, tidak setting, maka secara default seharusnya sudah terkoneksi ke internet. Cuma nanti setelah kita melakukan konfigurasi, koneksi ini akan terputus atau tidak bisa lagi. Jadi nanti di setting ulang atau diubah settingannya agar bisa terkoneksi lagi. Seperti itu ya, yang perlu Anda ketahui. Oke, kalau sudah mengetahui namanya, mana tadi? Sudah mengetahui namanya, sudo IPA, kemudian ini dia ya, env0s3. Kemudian kita lanjut dengan melakukan konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi IP address di Ubuntu server itu ada pada file yang bernama ekstensinya .iml seperti ini. Biasa namanya berbeda, tetapi perhatikan saja ekstensinya .iml. Posisinya ada di /etc netplan. Jadi ada direktori etc netplan. Jadi ada bagusnya kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu cd /etc /netplan. Enter. Kita ketik pwd. Oke. Sekarang kita sudah ada di dalam etc netplan. Nah, untuk memastikan jangan lupa perintah di video sebelumnya, gunakan perintah ls. Nah, ada file yang bernama ya 00 installer config.yml. Berarti konfigurasinya sudah ada. Kemudian nah, kita sudah masuk ke dalam directory etc netplan ya di sini. Ada baiknya sudah dicek juga ya. Ada baiknya Anda backup dulu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ya file konfigurasi ini kalau ada yang salah kemudian kita pusing di mana yang sudah kita rubah, itu cara paling gampang adalah di backup, ada masalah kembalikan ke file aslinya seperti itu. Kita copy saja ya, cp apa nama filenya? cp00. Anda bisa tekan tab biar otomatis nama yang sama. Jadi ini nama ini yang mau di-copy, kemudian kita ganti atau copy dengan nama yang lain. Ini bebas saja sih ya. Yang penting nanti dihafal. Enter. Oh, ini saya lupa pasang perintah sudo di depannya karena ini terkait dengan perintah admin. Untuk memastikan kita bisa cek dengan perintah ls lagi apa sudah ada dua file. Oke, kalau sudah seperti ini berarti filenya sudah terbackup ya. Ada masalah bisa dikembalikan. Ini sudah ada dua ya. Ini dan ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke intinya ya. Untuk mengkonfigurasi IP itu dilakukan dengan mengedit file ini. Ingat, bisa jadi Anda beda ya namanya, tapi perhatikan ekstensinya. Mengedit file ini sesuai dengan kebutuhan ya, dengan menggunakan editor yang namanya nano. Jadi kalau seperti ini berarti saya akan mengedit file dengan nama installer config.yml yang ada pada etc netplan. Oke. Karena saya sudah ada di sini ya, ada di sini, maka ya saya clear dulu. Saya pwd. Ini saya sudah ada di netplan ini. Jadi saya sudah ada di netplan.
Ya, seperti dengan materi kemarin, boleh saja saya ketik dari awal, boleh juga saya langsung saja, ya, bukan CD tapi nano, langsung nama filenya. Jadi kalau mau langsung seperti ini, pastikan Anda sudah aktif di etc netplan, dalam direktori netplan. Kita enter, jangan lupa gunakan perintah sudo karena ini terkait dengan perintah admin. Kalau lupa itu biasa masalah permisinya. Permissionnya itu tidak mengharuskan kita untuk melakukan tulisan operasi write seperti itu. Enter. Nah, seperti ini kira-kira isinya. Poin yang penting di sini adalah kenapa dia DHCP4 seperti ini true hasilnya, karena itu tadi VirtualBox itu punya DHCP server bawaan ya. Kemudian server Linux kita ini, Ubuntu server ini dicek ya, diset agar dia menjadi DHCP client, makanya dia true. Artinya kalau di Windows itu dia mirip seperti ini. Misalnya, dia mirip seperti ini. Nah, mungkin Anda pernah setting ada pilihan use following IP address, kemudian menggunakan ini ya. Artinya apa? Dia mengharapkan IP dari DHCP server, diberikan IP secara otomatis. Jadi modelnya seperti ini ya. Kalau saya mengklik ini, tapi saya tidak klik. Oke. Berikutnya kita lanjut ke konfigurasi. Nah, untuk sementara silahkan Anda ikuti saja ini ya. Coba Anda lihat. Anda lihat ini. Yang pertama sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau sebelah kanan ini yang layar Ubuntu itu settingannya masih true, kita akan rubah agar bisa men-setting IP secara statik. Maksudnya kita ingin IP yang kita setting itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau sekarang itu IP diberi oleh DHCP server dari VirtualBox. Nah, poin yang penting adalah parameternya, perhatikan di sini itu sesuaikan dengan perintah yang tadi. Ya, pada saat saya mengetik IP A, ada beberapa parameter yang keluar, informasi, pastikan ini sesuai dengan apa yang Anda ketik. Ya. Biasanya juga ini juga memastikan saja ya. Jadi ini ENP 0S3. Oke. Berikutnya adalah silahkan ikuti saja di sini. Ini ada beberapa settingan sebenarnya, cuma saya ambil yang paling minimal. Yang penting ada IP-nya dulu. DNS server kita tidak setting. Yang penting ada IP-nya dulu, oke? Jangan lupa parameternya ini kita hapus saja, ganti dengan address. Berikan alamat, ini alamat IP-nya. Berikutnya kita ketik IP-nya 192.168.5699/24. Ini subnetnya. Oke, saya kira yang diubah satu baris saja, walaupun dalam versi lain ada beberapa perintah ya. Jadi ini saya perlihatkan, kalau Anda buka situs lain itu cukup panjang perintahnya. Ada yang sampai seperti ini. Tapi saya ambil yang paling sedikit saja. Oke, kalau sudah sama, ya ingat tadi ini harus sesuai dengan nama dari adapter jaringan kita, harus sama. Setelah itu kita simpan, Ctrl O, Enter, untuk keluar itu Ctrl X. Saya clear. Nah, untuk istilahnya mengapply ya, agar perubahan ini dikenal oleh Ubuntu, Anda bisa ketik perintah ini. Biasanya kalau diketik ini tidak error, itu kemungkinan berhasil. Tapi kalau ada tulisan yang muncul, ya biasanya ada kesalahan. Oke ya, kita kita jalankan sudo netplan apply, enter. Nah, kalau seperti ini biasanya berhasil, tidak ada tulisan yang muncul. Nah, untuk memastikan
kita bisa ketik perintah yang sama tadi ya. Sudo, di sini ada kesalahan huruf S-nya besar, jadi dikembalikan saja huruf kecil. IP untuk ngecek. Nah, coba lihat ini, saya capture-kan. Ini dia. Semoga bisa dilihat ya. Nah, seperti ini harusnya sudah berhasil ya. Kita sudah mendapatkan IP 92.168.56.99 ya. Nah, perhatikan ini. Nah, untuk mengetes silahkan dicoba saja dengan mengetikkan perintah ping, kemudian berapa IP-nya yang baru? 56.99. Enter. Ini dia. Ini sudah jalan. Ya, biasanya sih kalau sudah seperti ini ada yang bertanya, gimana cara keluarnya? Tekan saja Ctrl C. Jadi kalau sudah ada jawaban seperti ini, ada TTL-nya, ada angkanya, itu sudah bisa ping ya, maksudnya sudah punya IP. Nanti kalau misalnya Anda coba mau ngetes ya pakai aja perintah ping. Nah, cuma setelah Anda menggunakan perintah ini biasanya karena sudah Anda merubah dari DHCP ke statik, biasanya Anda tidak bisa lagi koneksi ke internet. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa setting lagi. Paling tidak sampai tahap ini Anda sudah berhasil mengkonfigurasi IP address. Adapun parameter-parameter lain ya terkait ini silahkan nanti dipelajari. Ya, ini masalah gateway-nya. Oh ya, ini gateway-nya. Kemudian ini DNS server dan seterusnya. Nanti silahkan baca panduan-panduan yang lain jika ingin lebih lengkap. Kalau saya sih yang penting Anda punya IP, bisa melihat dasarnya dulu. Nanti kita bahas di waktu lain atau kasus-kasus yang mengharuskan kita untuk mengeset ini. Oke, ini diabaikan saja ya. Ini ada salah copy tadi. Nah, sebelum saya lanjut, saya teringat nah, file ini ya. File konfigurasi ini sangat sensitif ya. Pengalaman saya itu yang sering salah ini biasanya mengharapkan spasi ya. Ini sebaiknya Anda pasang spasi di sini karena kadang kita itu lupa pasang spasi seperti ini, itu error. Kalau saya simpan ini, kita keluar, kemudian kita apply ya. Jadi setiap Anda sudah merubah, itu jalankan perintah ini supaya perubahan file dikenal. Ini dia. Jadi hati-hati kalau misalnya antara ini ya, antara satu dengan tanda kurang ini tidak ada spasi, biasanya errornya seperti ini. Ya. Diingat saja, itu pengalaman saya. Saya kurang tahu kenapa seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini saya kembalikan. Perhatikan juga ini jaraknya ya, indent ini ada jarak, masing-masing sudah diatur ini. Jadi ini Linux membaca ini. Semakin jauh itu yaitu ada istilahnya ada aturannya seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalnya ini kadang kita lupa atau kita ubah, misalnya dia sejajar dengan ini misalnya. Itu juga bisa menimbulkan error. Coba kita tes. Ini error lagi. Seperti itu. Jadi hati-hati saja. Perhatikan dengan teliti file-file konfigurasinya, spasi ya, kedalamannya, ini indentnya itu diperhatikan baik-baik. Saya keluar untuk sudo netplan apply. Ini harusnya berhasil. Oke, berhasil. IP-nya sudah muncul. Kita ping 92.168.56.99. Oke, berhasil ya. Kalau ping Google harusnya sebelumnya jalan, tapi karena kita sudah utak-atik itu tidak bisa lagi. Nah, seperti itu. Oke, saya kira untuk IP address sudah clear ya. Berikutnya adalah menghubungkan host dan guest ya.
Host itu sebenarnya adalah sistem operasi asli, ya, sistem operasi asli yang ada di Windows. Jadi kalau Anda misalnya punya Windows, kemudian di Windows Anda install VirtualBox. Di VirtualBox Anda install Linux seperti saya, persis seperti saya, maka Windows saya ini adalah disebut dengan host. Dalam VirtualBox itu disebut dengan host. Kemudian apa yang kita install di VirtualBox itu disebut dengan guest, ya. Guest. Seperti itu. Jadi bedakan baik-baik, jadi yang mana host, yang mana guest. Ya. Host, guest. Kalau tidak salah tamu, ya. Jadi host, guest. Jadi apa yang Anda install di VirtualBox, kalau kasus saya Ubuntu, jadi kalau saya perlihatkan mana VirtualBox-nya, ya. Sebentar. VirtualBox. VirtualBox. Ini. Jadi ini semua adalah guest, ya. Jadi sistem operasi tamu yang menumpang di Windows-nya aslinya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi host dan guest. Host dan guest. Jadi bagaimana caranya kita ya menghubungkan host dan guest. Ini penting. Kenapa? Karena saya berikan ilustrasi dulu ini. Anggap saja ini Windows. Ini anggap saja ini Windows. Ini Ubuntu, ya. Nah, tentu apa namanya? Ya kurang srek rasanya kalau misalnya server itu tidak punya klien untuk mengetes. Misalnya tadi, saya sudah setting IP di sini 99. Ya, cuma kita kan penasaran untuk ngetesnya itu paling bagus dari komputer lain. Jadi bayangkan saja ini dari Windows itu kita akan mengetes. Jadi Windows ini sebagai klien. Misalnya Anda sudah setting IP, ya untuk ngetes itu bagusnya dari komputer lain, kemudian ping ke komputer Linux kita. Seperti itu. Nah, cara ini memungkinkan karena dengan VirtualBox itu seolah-olah ada dua komputer. Ya. Jadi host dan guest. Kemudian kenapa kita setting lagi seperti ini? Ya, supaya kalau kita menginstal di sini paket aplikasi misalnya web server gitu ya, web server. Ya, cara untuk mengetes web server ini apakah berhasil atau tidak dengan mengetesnya dari komputer lain, ya, atau komputer Windows kalau kasusnya kita. Seperti itu, ya. Kalau kita lihat, saya perlihatkan dari dari materi sebelumnya, di mana ya? Kalau tidak salah di sini. Mudah-mudahan ada, saya dapat. Di sini ada tidak? Aduh, maaf ya, tidak ada. Ya intinya begitu. Kita install web server ya untuk menguji itu adalah ya paling baik dari komputer lain. Ya. Lagi pula server itu tidak ada GUI-nya ya, tidak ada jendelanya, tidak ada tombol startnya dan seterusnya. Tidak ada browsernya seperti itu. Sementara web server itu ya ngetesnya pakai browser salah satunya. Ya, ngetesnya pakai browser sehingga menghubungkan host dan guest itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib. Oke, ini saya clear dulu. Kita naik dulu ke atas, ini selesai. Oke, menghubungkan host dan guest. Nah, untuk menghubungkan host dan guest, ya. Nah, caranya adalah dengan mengubah ya mode NAT. Ini mudah-mudahan kelihatan. Mengubah mode NAT ke mode host only. Ya, NAT ke host only. Caranya adalah pertama kita matikan dulu VirtualBox-nya, kita power, atau bisa tidak langsung. Saya coba tes aja. Saya tes dulu. Oh bisa ya. Bagusnya begini. Saya coba saya matikan dulu ya. Saya matikan saja ini. Kemudian power off. Oke, tunggu sebentar. Kemudian kita masuk ke VirtualBox, pilih mesinnya ya.
pilih mesinnya. Ini mesin saya di sini. Pilih mesinnya, kemudian pilih setting, kemudian pilih network. Ini dia ya. Network, kemudian pilih host only. Jadi kalau Anda lupa ini masuk ke VirtualBox-nya, kemudian pilih setting. Bisa juga klik kanan, network, masuk ke host only adapter. Default saja, pilih VirtualBox, kemudian pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan dijalankan lagi. Jalankan lagi. Kemudian, nah ini ada teorinya sedikit ya. Secara default, IP Windows yang diset oleh VirtualBox adalah 192.168.561. Ini dulu kita bahas ya, sambil menunggu. Nah, ini saya tutup, saya buka lagi adapter untuk Windows ya, adapter untuk Windows. Kemudian pilih Ethernet, change adapter option ini ya. Kalau Anda menginstal VirtualBox, ini otomatis ini muncul, ini ditambahkan oleh VirtualBox. Jadi perhatikan saja VirtualBox host only adapter. Nah, inilah yang menghubungkan Linux dan Windows ya. Jadi bayangkan saja ini LAN card-nya Windows. Gimana ilustrasinya ya? Ya, ini LAN card-nya Windows. Jadi yang menghubungkan Windows dan Linux itu ini. Kalau saya berikan ilustrasi kira-kira seperti ini. Ini komputernya Linux. Komputer Linux kan punya LAN card lah, punya LAN card ya. Kartu jaringan maksudnya. Ini komputer Windows. Saya pakai ini aja, komputer Windows. Kemudian ini LAN card-nya. Ya. Nah, kalau LAN card-nya Linux tadi itu sudah jelas ya. LAN card-nya Linux ini Ubuntu maksudnya ya. Ubuntu itu Ubuntu itu sudah jelas tadi di settingan ini. Di settingan ini. Ini ya. Ini namanya. Kalau di Linux, di Windows maksudnya. Kalau di Windows ya. Ini card-nya itu ada di sini tadi. Di sini. Mana dia? Kok hilang? Oh, kembali lagi ya ini. Ini dia ya. Jadi cari saja yang ada tulisan VirtualBox host only adapter. Klik kanan, property. Jadi IP-nya adalah ini, pilih TCP/IP4. Ini dia IP-nya. 192.168.561. Ini bisa Anda rubah ya, tapi saya tidak rubah. Jadi bisa dirubah, tapi saya tidak rubah dulu. Seperti itu. Saya tidak rubah. Jadi IP-nya Windows itu adalah 192, ini 168.561. IP-nya Linux tadi 192.168.56.99. Oke ya. Nah, kalau sudah mode host only tadi, jadi Anda bisa membayangkan antara Windows dan Linux ini sudah ada kabel ya, atau switch atau apalah namanya, sudah ada kabel. Anggap saja jaringan LAN. Kemudian ya namanya jaringan LAN itu aturannya adalah Anda harus set dia agar berada dalam satu kelas yang sama. Makanya mereka itu harus sama ininya. Kalau kelas C kan ini sama apa istilahnya network address-nya. Kemudian hostnya itu ya harus beda. Nah, makanya tadi kenapa saya pilih untuk Linux 5699 supaya mereka sudah berada dalam satu network yang sama ya. Satu network yang sama. Oke? Nah, ini tadi 99 untuk Linux. Untuk Windows itu 56.1 ini. Tidak kelihatan ya, 561. Kemudian ini
5699 seperti itu. Gitu ya. Nah, hingga pada status ini ya, kalau Anda sudah rubah Linux-nya dari mode dari mode NAT ke host only, itu harusnya dia sudah terkoneksi. Cara ngetesnya adalah sebentar ya. Cara ngetesnya adalah itu dari dari Windows ke Linux. Kita buka command prompt untuk Windows. Ini ya, command prompt untuk Windows. Ping IP-nya Linux berapa? Titik 56.99. Nah, coba lihat ini. Kalau seperti ini koneksi ini. Sudah ada TTL-nya. Kemudian ya sudah ada balasan lah. Ini perintah ping ini sudah ada balasan seperti itu. Oke, biasanya kalau kita ping dari Linux ya. Jadi ini dari Windows ya. Ini dari Windows. Ini dari Linux. IP-nya Windows berapa? 168.6.1. Nah, biasanya dia tidak bisa, bukan karena ini yang salah, tetapi Windows-nya kemungkinan dia proteksi, mungkin firewall-nya aktif ya, sehingga perintah ping itu diblokir, seperti itu. Tapi yang jelasnya adalah ini sudah jalan karena kita sudah bisa melakukan ping dari Windows ke Linux. Jadi 99 ini adalah mana tadi? 99 ini ya. Ini maksudnya adalah IP dari Linux. Oke ya. Jadi Anda sudah berhasil untuk menghubungkan host Windows dengan guest atau Linux. Saya kira ini sudah mantap ya. Berarti sudah bisa ngetes nanti web server dari Windows-nya. Jadi di sini nginstalnya Apache misalnya, tesnya dari Windows. Seperti itu. Oke. Saya kira pembahasan tentang menghubungkan host dan guest itu sederhana saja. Tinggal Anda coba. Kalau ada masalah nanti sampaikan saja di komentar. Oke, menghubungkan host dan guest itu sudah clear ya. Ini sudah clear ini ya. Windows dan Linux sudah bisa ping ya. Kemudian ada satu masalah lagi ya. Masalahnya adalah jadi untuk keperluan install aplikasi di Ubuntu itu kita harus terkoneksi ke internet. Kalau sekarang kita tidak bisa koneksi ya. Pada awalnya bisa, cuma karena kita sudah ubah akhirnya tidak bisa lagi. Jadi intinya begini, kalau Anda ke depan ingin menginstal paket aplikasi, misalnya Anda ingin menginstal web server. Nah, untuk installnya itu biasanya kita install di terminal, kemudian nanti penginstalan itu akan dilakukan secara otomatis di belakang layar, cuma masalahnya adalah dia harus terkoneksi ke internet. Jadi perintah apt-get misalnya itu atau apt install itu butuh koneksi ke internet. Sementara kita harus sering melakukan instalasi. Web server kita install, kemudian FTP mungkin, atau mungkin SSH dan seterusnya itu butuh koneksi internet untuk mendownload paket-paketnya seperti itu. Itu masalahnya ya. Makanya bagaimana cara mengatasi ini? Ya, ini saya bahas sedikit, saya berikan ilustrasinya. Untuk koneksi Ubuntu ke Windows itu sudah clear ya. Sudah clear menggunakan mode host only. Sementara untuk koneksi Ubuntu ke internet ini itu ada masalah. Nah, itu bisa diselesaikan. Jadi ada banyak cara ya. Ada banyak cara, tetapi cara saya adalah dengan menggunakan dua adapter tadi. Adapter yang pertama, kemudian ini adapter yang kedua menggunakan mode NAT. Ya, menggunakan mode NAT. Jadi menggunakan mode NAT. Jadi adapter pertama Anda sudah set tadi, host only. Anda sudah lihat di sini. Di sini maksudnya. Ini Anda sudah lihat tadi. Nah, sekarang untuk mode NAT itu sederhana. Kita tinggal merubah
mode ini tidak kelihatan ya, nanti saya perlihatkan pada saat praktek. Kita menambah card adapter maksudnya, kemudian modenya kita ubah ke mode NAT seperti itu. Kita coba saja ya, Yang pertama, untuk menambah ini mesin VirtualBox kita harus mati, off. Ini saya sudah matikan, kemudian setelah off, kita pilih VirtualBox yang kita ingin setting, kemudian pilih setting, berikutnya pilih network ya. Nah, kita aktifkan adapter yang kedua, centang ini, kemudian pilih mode NAT, oke. Setelah itu kita oke kan. Nah, setelah oke, Anda klik tombol start. Tunggu sebentar. Oke. Jadi setelah kita menambah card, kemudian kita hidupkan lagi VirtualBox kita, kemudian ya login pastilah. Kita login, kemudian kita clear dulu ya. Nah, setelah kita menambah kita sudah menambah, caranya bisa dilihat di sini juga. Mesinnya, buka mesinnya, kemudian klik kanan gambar jaringan. Ini sudah ada 2 ini ya, sudah ada dua, yang satunya host only. Jadi sudah ada 2 yang aktif ya. Ini 3, 4 belum aktif. Jadi sudah ada 2 yang aktif. Nah, kalau kita cek menggunakan perintah sudo ipa, itu harusnya sudah muncul 2 adapter. Saya sering lupa. Muncul 2 adapter. Coba Anda lihat ini. Nah, ini menjadi penting. 2 adapter. Adapter pertama Anda sudah lihat. Nah, ini muncul adapter yang kedua. Seperti itu. Ya. Cuma kalau kita lihat itu ini belum ada IP untuk adapter yang kedua. Nah, kita setting dia agar menggunakan mode DHCP tadi, DHCP true. Ya. Nah, caranya kita buka kembali mesin server kita ini. Saya clear saja. Kemudian kita masuk cd etc netplan. Posisi saya ada di mana? Oke, saya sudah ada di etc netplan. Kemudian kita buka. Jangan lupa sudo nano nama file konfigurasi tadi. Nah, ini konsepnya sederhana saja ya. Untuk adapter yang kedua kita enter, kemudian ini saya sudah ada kopiannya ini. Kita tinggal menambah ini. Jadi ini adapter yang pertama, kemudian adapter yang kedua. Kalau ini static IP-nya, kalau ini DHCP true. Artinya dia mengharapkan IP dari DHCP server. Jangan lupa nama dari saya lupa. Nama dari adapternya, sering saya lupa kalau adapter. Nama dari adapternya itu adalah ini 0S8. Ini kan 0S3 yang pertama, ini 0S8. Oke, kita ENP 0S8. Ingat, ini bisa jadi beda namanya sesuai dengan konfigurasi di komputer Anda. Jadi mungkin bisa jadi angkanya lain nanti. Jadi perhatikan saja, gunakan perintah IP address A. Setelah itu saya sudah rubah tadi. Nah, DHCP true tadi ya. Setelah itu kita pilih pilihannya sini aja ya. DHCP CP.2 true. Nah, kita intip saja materi kita tadi, saya lupa. Ini dia. DHCP spasi true ya. DHCP4 true. DHCP4.2 true. Kita lihat di sini DHCP4.2 true. Perhatikan
posisinya, kedalamannya. Oke, kita save, enter, Ctrl X. Oke. Ini ya, DHCP 4.2 true. Perhatikan jangan sampai salah. Ini dia. Ini ada spasi. Kemudian ini adapternya, sesuaikan namanya nanti dengan perintah IP ya. Kemudian seperti biasa setelah melakukan perubahan, kita ketik perintah sudo netplan apply. Enter. Tidak ada peringatan, harusnya sudah bisa ya. Sudo IP A. Nah, coba lihat ini. IP yang pertama ada dapat. Nih ya. Yang baru-baru tadi sudah dapat 10.03.15. Jadi ini IP dari DHCP server dari VirtualBox. Nah, coba kita cek dulu ya koneksi internetnya. Saya clear. Ping google.com. Apa yang terjadi? Oh, koneksi saya terputus ya, maaf. Tidak sadar. Saya aktifkan dulu koneksinya, jangan lupa. Ini sampai kiamat ini kalau tidak aktif koneksinya. Kita ulangi. 1, 2, 3, semoga bisa. Nah, ini dia. Kalau seperti ini udah berhasil. Jangan lupa ya, koneksinya harus ada, koneksi internetnya harus ada. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil. Ctrl C, sudah ada nilai yang keluar, ada time-nya, ada TTL-nya, dan seterusnya. Kemudian kita pastikan lagi dengan ping IP dari, sudah, kali ini sudah. Dari Windows, ping IP Linux kita 192.168.56.99 ya. Jadi ini dari Windows ya, dari CMD Windows. Ini sudah connect juga. Artinya apa? Solusi. Jadi ini selesai masalahnya. Ya, selesai masalahnya. Jadi Ubuntu kita untuk ngetes nanti kliennya sudah bisa pakai Windows atau sudah ada kliennya maksudnya. Untuk penginstalan paket harus koneksi internet, ini juga masalahnya sudah selesai. Seperti itu. Oke. Ini tadi saya sudah kita lakukan, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang konfigurasi web server ya. Jadi ini sudah mantap ini. Jadi kita tinggal konfigurasi web server, ngetes dari Windows, install paket sudah koneksi internet dan aman. Jadi ke depan kita membahas materi terkait dengan konfigurasi web server, bagaimana menginstal Apache, PHP, MySQL secara terpisah ya. Kemudian mengetesnya dari komputer klien kita. Saya kira materinya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.